Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran kita, yaitu katekismus. Nah, pada sore hari ini kita akan masuk dalam pertanyaan yang ke-32. Pertanyaan yang ke-32 yaitu apa artinya pembenaran dan pengudusan. Pembenaran yaitu kita dinyatakan benar di hadapan Allah oleh karena kematian Kristus dan kebangkitannya. Dan yang kedua, pengudusan adalah kita bertumbuh secara sedikit demi sedikit oleh karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Jadi, ketika kita percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, oleh kematiannya di atas kayu salib, yaitu bahwa kita beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan melalui kematian Yesus, kita dibenarkan. Bukan hanya kita dibenarkan saja, tetapi kita juga dikuduskan. Nah, kita dikuduskan yaitu kita bertumbuh secara sedikit demi sedikit oleh karya Roh Kudus. Tuntutan Roh Kudus itu proses terus berjalan terus dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa arti pembenaran dan pengudusan? Yaitu kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya yang taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah dalam setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Nah, apa arti dari pembenaran dan pengudusan yang dikemukakan oleh satu tokoh yaitu John Piper? Di sini dikatakan, John Piper mengatakan bahwa pembenaran adalah tindakan Allah yang menyatakan kita benar, kita layak, kita disempurnakan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, yaitu pengudusan adalah tindakan Allah melalui Roh Kudus, karya Roh Kudus dan firman-Nya yang dapat mengubah kita, yaitu bahwa melalui proses sedikit demi sedikit kita diperbaharui. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita mau belajar bahwa saat kita dibenarkan oleh Tuhan melalui kematian-Nya, yaitu bahwa kita harus beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan bukannya itu saja, tapi kita dikuduskan melalui Roh Kudus. Dan hari demi sedikit kita diperbarui melalui proses yang ada. Kita dapat dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.